Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak mampu menghitungnya. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya, dan salah satu jalan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan potensi, menggunakan nikmatnya untuk mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi salah satu sarana upaya yang kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula syukur yang kita lakukan itu menjadi satu sarana untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmatnya itulah insya Allah segala urusan di dunia, urusan di akhirat semuanya akan menjadi gampang, menjadi mudah, dan kita dapat meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan di dunia maupun di akhirat. Sahabat Zakat TV, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama, mentadabburi bersama, merenungkan bersama surah At-Takatsur. Kata At-Takatsur itu dari kata-kata katsura, artinya banyak. Kalau At-Takatsur artinya memperbanyak. Berarti ada upaya suatu tindakan untuk memperbanyak. Nah, ayat ini ternyata makna secara bahasa terhadap nama surah ini dengan konten ayat itu memiliki hubungan yang berhubungan yang sangat kuat. Ketika para ulama menamakan surah ini dengan surah At-Takatsur, secara bahasa memang konten inti ayat dan surah yang ada yang kita kaji kesempatan kali ini berbicara tentang takatsur, memperbanyak. Tapi bukanlah memperbanyak anak, memperbanyak atau yang lainnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah memperbanyak harta. Maka mari kita masuk pada kajian ayat-ayat per ayat pada surah At-Takatsur ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Alha yulhi artinya melalaikan. Jadi dari kata alha yulhi, at-takatsur, alhaakumut takatsur. Engkau sudah dilalaikan dengan upaya tindakan memperbanyak harta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madh atau kata kerja masa lampau atau past tense. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan pada ayat ini adalah sesuatu yang sedang terjadi atau terus akan terjadi pada diri kalian. Nah, bagaimana sebab turunnya ayat ini? Memang ada banyak riwayat, banyak versi, dan salah satu kisah, salah satu versi riwayat mengatakan suatu ketika ada beberapa sahabat itu sedang berkumpul. Mereka saling membanggakan harta yang mereka miliki, dan mereka saling membanggakan nenek moyang atau sesepuh mereka yang mereka banggakan. Mereka katakan sesepuhnya begini, begini, begini. Yang pihak yang B mengatakan sesepuh saya begini, begini, begini. Bahkan ada satu ungkapan, mereka itu sampai datang ke kuburan para sesepuh mereka. Sesepuh kami ini melakukan begini, begini, begini.
sesepuh ini mengatakan begini-begini gitu. Jadi mereka membanggakan nenek moyang mereka, membanggakan segala sesuatu, kelebihan, harta, kemudian kemegahan yang dimiliki orang-orang sebelum mereka. Mereka membanggakan sesepuh mereka. Nah, lalu turunlah ayat ini. Tetapi para ulama tafsir tidak semuanya setuju dengan riwayat tersebut, bahwa riwayat itu yang dimaksud pada surah ini. Tetapi kalau kita mengkaji tentang surah ini, maka kita menemukan bahwa konten ayat ini berbicara tentang upaya seorang manusia atau umat manusia untuk memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur, engkau menjadi terlena dengan tindakan kalian memperbanyak harta, bermegah-megahan. Jadi ini satu fakta yang dapat kita saksikan di sekeliling kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari penyakit, dari musibah ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiat manusia itu selalu cinta terhadap harta. Itu fitrah. Itu sunnah Allah Subhanahu wa taala yang berlakukan pada umat manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah." Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi manusia itu tertanam dalam dirinya cinta terhadap lawan jenis. Minan nisa, terhadap lawan jenis, terhadap wanita. Yang wanita suka dengan laki-laki. Wal banin, dan anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Minadh-dhahabi wal fiddah. Di antaranya dari emas dan perak ila akhiril ayat. Ini salah satu gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang manusia. Karakter dasar manusia, cinta harta. Tetapi yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini adalah tindakan memperbanyak. Itu yang dipersoalkan. Memiliki harta tidak masalah kalau harta itu ditunaikan haknya. Nah, yang dimasalahkan itu adalah apabila kita mengumpulkan banyak harta, membangga-banggakan dengan keturunan, membangga-banggakan dengan jabatan, yang kita terus mengejar itu, sehingga kita lupa terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak merasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kufur terhadap nikmatnya. Nah, sunnah ini yang terjadi umat manusia ini akan terjadi. Manusia itu akan terlena apabila memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba dia akan kaget, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau itu tiba di kuburan. Jadi kalau orang sudah meninggal, maka pada saat itulah ia sadar, ternyata harta yang ia kumpulkan, jabatan yang ia kejar, harta yang ia hitung-hitung terus, itu ternyata sama sekali tidak menyelamatkan dirinya. Ternyata ketika di kuburan yang ditanya bukan itu, berapa mobilnya, berapa kendaraannya, dan segala macamnya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa banyak manusia yang terperdaya maksudnya dengan tindakannya mengumpulkan harta, mengkoleksi harta, kemudian membangga-banggakan jabatan dan sejenisnya. Dan ia baru tersadar bahwa upayanya itu sia-sia itu setelah ia masuk ke alam kubur. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang perlu menjadi perenungan kita, diriwayatkan dalam Sahih Muslim.
Rasulullah SAW mengatakan, yaqulul abdu mali mali. Hamba umat manusia itu atau seorang hamba itu mengatakan hartaku, hartaku. Jadi dia apa hartaku? Ini hartaku. Dia mencari-cari harta. Jadi ungkapan ini mali mali. Artinya dia mencari-cari harta, mengejar-ngejar harta. Lalu Rasulullah SAW memberikan satu kunci, satu kata yang sangat bijak. Wa innama lahu min malihi thalathun. Sesungguhnya ia, seseorang yang mengatakan mali-mali, yang ia dapatkan dari hartanya itu ada 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Yang ia makan sudah habis. Dan ternyata kenikmatan makanan yang kita makan itu hanya di lidah saja. Jadi kalau sudah keluar melewati lidah, sudah selesai. Kita pun tidak bertanggung jawab, tidak mengatur alur makanan yang ada dalam tubuh kita. Akala fa'afna. Kalau sudah dimakan, sudah selesai. Tidak mungkin ia keluarkan lagi, kemudian ia makankan. Ah sayang, betul. Ia ambil lagi, kemudian ia makan lagi, atau ia simpan. Berikutnya, ma'labisa fa'abla, yang ia pakai. Baik itu perhiasan, baik itu pakaian, kendaraan, atau rumah, fa'abla. Pakaian pasti akan usang. Mobil yang awalnya bagus, nanti juga akan berkurang, juga akan bobrok. Rumah yang awalnya megah bagus juga akan abla, juga akan buruk juga akhirnya. Pada akhirnya tidak kekal abadi bahwa rumah itu akan terus bagus. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au tasaddaqa fa amdha, atau ia sedekahkan maka itu akan kekal abadi, akan terus abadi, akan terus ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi sekecil apapun. In taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu perbuatan baik, tindakan baik, sedekah baik, intaku hasanatan yudha'ifha, kalau itu baik Allah akan lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah memberi balasan yang besar, yang agung. Jadi ternyata satu kebaikan yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, misalnya itu 100 rupiah, yang tukang parkir saja itu tidak menerima, tapi Allah menerimanya dan tidak tetap menjadi 100 rupiah. Tetapi Allah akan yudha'ifha, akan melipat gandakan dan terus akan mengembangkan. Dan kita tidak tahu pahala apa yang akan kita dapatkan di akhirat kelak, yang itu menjadi alasan Allah meridhai kita. Nah, apa yang terjadi ketika orang sudah sampai di kuburan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla saya'lamun. Ia akan tahu. Jadi jangan begitu, niscaya ia akan tahu. Janganlah engkau memperbanyak. Kalla saya'lamun. Niscaya mereka akan tahu. Jadi sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang kalau sudah sampai kuburan, di dunia dia akan membangga-banggakan, merasa selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, merasa yahsabu annama lahu akhladah, mengira bahwa hartanya akan kekal abadi. Terus dia takatsur, terus memperbanyak jabatan, posisi. Tapi kalau sudah sampai kubur, kalla saya'lamun, ia akan tahu mana yang memberikan manfaat kepada dia dan mana yang tidak bermanfaat sama sekali, mana yang dapat menyelamatkan dirinya dan mana yang tidak menyelamatkan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, tsumma kalla saya'lamun, kemudian ia benar-benar akan tahu. Kalla saya'lamun yang pertama itu menegaskan bahwa mereka akan tahu. Yang kedua itu memperkuat bahwa mereka benar-benar akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, mereka akan tahu dengan penuh keyakinan. Jadi ketika kita membaca ayat ini, ketika kita mengkaji ayat ini, merenungkan ayat ini, kita bayangkan apa yang saat ini dilihat oleh Qarun. Kita bayangkan, kita renungkan saat ini apa yang disaksikan oleh Fir'aun. Sahabat Zakat TV, kita renungkan apa yang saat ini disaksikan oleh Abu Lahab.
Apa yang saat ini diyakini oleh Abu Lahab di alam kubur sana. Dia melihat dengan mata kepalanya. Dia menyaksikan sendiri. Dia sekarang meyakini dan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan ketika di dunia. Bahwa orang yang takatsur, orang yang merasa bahwa hartanya menyelamatkan dirinya, orang yang merasa bahwa jabatannya itu adalah segala-galanya, ia akan tahu. Ketika dikubur nanti dia akan tahu. Dan tahunya bukanlah hanya sekedar informasi. Kalau kita saat ini di dunia, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tahu itu adalah informasi. Ini adalah informasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melalui sanad, melalui jalur-jalur yang dipercaya bahwa ayat ini sampai kepada kita. Tapi semua ini masih informasi yang kita yakini, yang kita percayai bahwa ini benar. Tapi ketika seorang sudah sampai kubur, ketika semua amalnya sudah terputus, pada saat itu bukan informasi lagi yang ia dapatkan. Tapi ia benar-benar meyakini apa yang sebelumnya di dunia disampaikan itu benar-benar ia saksikan. Benar-benar ia interaksi dengan kenyataan itu. Apa yang ada dalam kubur, ancaman, ayat-ayat, semua ayat dalam Al-Quran, berita tentang kubur, berita tentang kehidupan, semua berita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, itu benar-benar menjadi keyakinan yang ada di hadapan mereka pada saat ini. La tarawunnal jahim, maka benar-benar mereka melihat jahanam. Dalam beberapa riwayat, beberapa hadis menyebutkan bahwa ketika orang sudah meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan padanya. Kalau dia ahli surga, maka ia perlihatkan kepadanya surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Jadi ketika orang di alam kubur, dia termasuk orang yang salihin, termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berhak atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu Allah bentangkan tempat tinggalnya, Allah tunjukkan kepadanya sebagai kabar gembira baginya. Tapi bagi orang yang kafir, orang yang ingkar, la tarawunnal jahim, dia akan melihat jahanam, dan itu menjadi siksaan yang sangat pedih bagi dia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian surah At-Takatsur yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita telah mengkaji, membahas bahwa orang-orang yang menjadikan hidupnya mengejar dunia, mengkoleksi harta, memperbanyak harta, jabatan, posisi, kemegahan dunia, maka dia akan tersadar ketika dia sampai di alam kubur. La tarawunnal jahim, di alam kubur itu nanti dia akan melihat neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata kepala. Saat ini ketika kita membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti di akhirat ada siksa, bahwa di akhirat nanti ada nikmat, di akhirat nanti ada surga, dan di akhirat ada neraka, itu adalah berita. Kita tidak melihat neraka, kita tidak melihat surga, meskipun ada orang yang bisa memimpi, yang pernah bermimpi melihat surga, melihat neraka dan sejenisnya, tetapi itu tidak melihat dengan mata kepala, tidak melihatnya dengan kenyataan yang ada di hadapannya.
Dan berita dan firman Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita itu informasi. Dan informasi itu kita yakini kebenarannya. Berbeda halnya dengan orang yang sudah sampai alam kubur. Berbeda halnya dengan orang yang sudah sampai akhirat. Berbeda halnya dengan orang yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang sudah terputus amalnya. Artinya ia sama sekali tidak bisa menambah amal baik atau menambah keburukan. Nah, kalau misalnya sudah tertutup pintunya, waktunya, deadline-nya sudah habis, sedangkan yang tersisa, yang ternyata yang lebih banyak mendominasi dari amal hidup itu adalah memperbanyak dan bermegah-megah harta. Ini artinya dia tidak ada keimanan terhadap hari akhir. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dia memberikan neraka jahanam dan dia melihatnya dengan penuh keyakinan, melihatnya dengan nyata dengan mata kepala mereka. Artinya ini kondisi mereka sudah sangat berbeda jauh dengan kita yang mengetahuinya berdasarkan informasi. Mereka pada saat itu melihatnya dengan mata kepala. Jadi salah satu siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang ingkar, orang yang kafir di alam kubur adalah mereka menyaksikan bahwa tempat mereka nanti di akhirat itu. Maka ketika seseorang itu meninggal dan ternyata keburukannya lebih banyak, maka mereka mengatakan, saya ini mau dibawa kemana? Jangan bawa, jangan masukkan saya ini. Dia tidak ingin dimasukkan ke dalam alam kubur, tidak mau dikubur. Mereka takut. Berbeda dengan orang yang soleh yang ingin disegerakan. Nah, ketika di alam kubur nanti, orang-orang soleh yang meninggal dunia, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, percepat datangnya kiamat. Percepat datangnya hari kiamat, agar mereka segera memasuki tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan mereka bertemu dengan keluarga yang ia rindukan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang takatsur ini. Berbeda halnya dengan orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengingkari nikmat Allah, orang-orang senantiasa menyekutukan Allah, orang senantiasa kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur nanti, ya Allah, jangan Engkau percepat datangnya hari kiamat. Jangan Engkau percepat datangnya hari kiamat. Di kubur saja sudah azabnya sangat pedih, apalagi kalau yang tempat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka. Itu baru di tamannya, Raudhah min Riyadhin Nar. Jadi taman dari hufrah min hufarin nar. Jadi lubang dari lubang neraka. Di kubur sudah disiksa, dan siksa kubur itu jauh lebih ringan ketimbang siksa yang ada di neraka. Siksa di neraka jauh lebih berat daripada siksa yang ada di kubur, tapi mereka sudah sangat ketakutan dan itu sangat menderita di sana. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Di akhirat kelak nanti semua orang itu, kalian akan ditanya atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Jadi nikmat pakaian, nikmat sehat, nikmat ilmu yang kita terima ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagaimana satu riwayat menyebutkan, Rasulullah bersabda, "Lan tazilla qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Jadi pada hari kiamat nanti kaki itu tidak akan berpindah kecuali seorang itu sudah ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, usianya dihabiskan untuk apa? An syababihi fima abla, waktu muda kayak kita ini, waktu fisik masih kuat, waktu tenaga masih kuat, fisik masih sempurna, masih ganteng, masih cantik, itu dihabiskan untuk apa? Kemudian an malihi min aina iktasaba fima anfaqa, dari hartanya itu dari mana ia dapatkan dan kemana ia distribusikan. Wa an ilmihi madza amila bih, dan ilmunya apa yang sudah ia amalkan. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan, semua karunia yang Allah SWT berikan itu, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari itu kalian akan ditanya atas nikmat itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari surah At-Takatsur ini. Paling tidak pelajaran pertama, bahwa dunia itu dapat melenakan kita. Ini bukan berarti kita menjauhi dunia, bukan berarti kita tidak mau dunia.
Bagaimanapun juga cinta terhadap dunia itu tertanam pada diri manusia, tetapi yang terpenting adalah kita itu tidak terlena. Tidak menjadikan semua usia kita, semua tenaga kita untuk memperbanyak harta. Karena upaya itu apabila terjadi pada diri kita, alhaakumut takatsur, kita akan terpedaya, kita akan terlalai, sehingga kita lupa terhadap misi hidup kita. Dunia itu adalah sarana, maka sarana jadikanlah sebagai sarana. Ketika kita menjadikan sarana itu sebagai tujuan, berarti kita sudah terperdaya dan kita sudah lalai. Kemudian yang perlu kita ambil pelajaran bahwa hidup ini ada batasnya. Harta mungkin bisa kita koleksi yang sangat banyak, jabatan bisa jabatan yang tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, kita bisa bermegah dengan apa yang kita miliki, tapi semuanya itu akan sirna suatu saat nanti, hatta zurtumul maqabir. Kalau kita sudah sampai kuburan, semuanya itu kita akan terbuka bagi kita, mana yang sebenarnya hak dan mana yang sebenarnya batil. Rasulullah SAW memberikan suatu pesan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah orang yang menjadi hamba sahaya dinar, celakalah orang yang menjadi hamba sahaya dirham. Berikutnya pelajaran berharga bahwa nikmat ini harus kita pertanggungjawabkan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup kita, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbingnya dan kita tidak terlena oleh kehidupan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.